Lihatlah Putri. Kau belum makan apa-apa sejak kemarin. Makanlah ini. Ayo Tuan Putri. Dengar Tuan Putri. Aku mengerti kepedihanmu. Tapi jika kau tidak makan, maka... Setelah Gayatri meninggal dunia, aku baru sadar betapa besarnya istana ini. Dan betapa kesepiannya aku. Lagi pula aku hanya punya satu teman. Gayatri! Aku akan bawa dia kembali. Gayatri! Putri, aku mohon, sadarkan dirimu. Gayatri, tolong kembalilah padaku. Aku sangat kesepian. Tapi bagaimana bila seorang wanita naik tahta? Ibu Ratu, sejarah adalah saksi bagaimana wanita memerintah atas kerajaan yang besar. Bahkan dalam sejarah Inggris, banyak wanita telah naik tahta. Bahkan di negara kita sendiri, dari Razia Sultan ke Rani Laksmibai, wanita telah melindungi singgasana mereka dan negara mereka. Mereka mungkin telah melindungi itu. Tapi aku tidak punya rasa keserakahan untuk kekuasaan. Aku tidak menginginkan keserakahan untuk tahta. Bahkan usiaku saat ini mencoba untuk bebaskan diri dari semua ikatan. Dan yang mulia sayang, kau ingin mengikatku dengan ikatan yang begitu besar. Tolong jangan lakukan ini. Tanpa tahta pun aku selalu melayani masyarakat. Akan terus melakukannya di masa depan. Tolong maafkan aku. Wahai Ibu Suri, Ibu Suri harus naik tahta demi kepentingan masyarakat kita. Benar yang dikatakan oleh Paman Kunwar. Tidak seorang pun selain dirimu yang memiliki kemampuan untuk memerintah kerajaan ini. Ayo, mari silakan. Duduklah di atas tahta ini. Kau harus bersumpah pada cucumu, Indra Vardandeo. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Yang Mulia, mengapa kau membuatku bersumpah padamu? Sekarang sumpahmu memaksaku untuk menerima tahta yang kau berikan ini padaku. Hidup Ibu Suri! Hidup! 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 Hidup Ibu Suri! Atas nama pemerintahan Inggris, aku, petugas penduduk Inggris,
Wilkinson mengumumkan Badirani Ma Bhagyawanti Devi dari Amirgarh sebagai seorang ratu. Wahai Ratu, tolong izinkan aku untuk pergi. Aturan kerajaan ini juga sangat sulit. Aturannya sangat ketat. Sehingga aku harus mengasingkan orang yang aku sayangi dari diriku sendiri. Tapi aku mengerti rasa sakitmu. Itu sebabnya aku tidak akan menghentikanmu. Tapi tolong, jangan mengkhawatirkan Amirkot. Aku bisa menyerahkan hidupku untuk kerajaan ini dan juga tahta ini. Dan bisa mengambil nyawa seseorang juga. Kau sudah lihat kan menantu? Putramu telah pergi. Menantumu juga pergi. Sekarang kau juga harus pergi meninggalkan istana ini dan pergi selamanya. Saat badai datang, daunnya juga akan berterbangan. Dan kau tidak lebih dari daun kering dibandingkan denganku, menantu. Hidup Ibu Suri! Hidup! Hidup Ibu Suri! Hidup! Hidup Ibu Suri! Hidup! Tahta Amerko telah mendapatkan ahli warisnya yang sah hari ini. Biarkanlah perayaannya dimulai.
Aku baru saja melihat Gayatri. Gayatri. Aku baru saja melihat Gayatri. Ibu Suri, ketika seseorang terlalu bahagia, orang itu akan menjadi bingung. Dan hal yang sama juga terjadi padamu. Gayatri itu sudah mati. Itu dia. Lihat ke sana. Siapa di sana? Siapa? Siapa di sana? Ini tidak mungkin. Kau masih hidup. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku akan perlihatkan wajahmu kepada Yang Mulia, bahkan setelah kematianku. Aku melihatmu mati dengan mataku sendiri. Ketika Sulaksana bisa kembali dari kematiannya, lalu kenapa aku tidak bisa? Kau tidak bisa membuatku takut, Gayatri. Aku datang ke sini untuk menghukummu, Ibu Suri. Mahkota ini bukanlah hiasan emas atau perak atau semacamnya. Ini mewakili kepercayaan rakyat Amerkot, melambangkan kepercayaan mereka. Ini melambangkan doa-doa mereka. Tidak akan kubiarkan kau menyalahgunakan doa-doa itu. Aku tidak peduli tentang itu sama sekali. Aku hanya peduli dengan kekuasaan dan tahta kerajaan. Aku sudah bekerja dengan keras untuk mendapatkan tahta kerajaan ini. Pertama, aku sudah menyingkirkan Sulaksana. Mencoba membunuh Yang Mulia. Tapi dia terselamatkan. Dan kau juga. Aku sudah membunuhmu. Tapi kau kembali lagi. Permainanmu cukup hebat.
Yang Mulia, kau salah paham. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau gadis ini adalah seorang penipu. Cukup! Prajurit! Tangkap Ibu Suri sekarang juga. Kau masih hidup? Iya, Paman Kunwar. Aku masih hidup. Terlepas dari kenyataan Ibu Suri telah mencoba untuk membunuhku. Tapi karena dia sudah tua, dia ceroboh saat melakukannya. Kematianku hanyalah kepura-puraan untuk mengungkap kebenaran Ibu Suri di hadapan semua orang. Kita akan mengalahkan Ibu Suri dalam permainannya sendiri. Ini mengandung obat yang akan memperlambat nadimu setelah kau mengkonsumsinya. Semua orang akan merasa bahwa kau sudah tidak ada lagi. Dan tepat 1 jam setelah itu, aku akan memberimu pil lagi yang akan membuatmu baik-baik saja. Ambil ini. Aku menyadari bahwa Ibu Suri ingin membunuhku. Dan kemudian hal itu terjadi. Dia telah mendorongku ke sumur. Dan kemudian, sepertinya hanya mayatku yang ditarik keluar. Dan ketika Yang Mulia mengoleskan tanda merah perpisahan di akhir, semua orang pergi untuk melakukan persiapan pemakaman. Saat itu kami mengganti mayat Ratu Gayatri. Ratu Gayatri. Ratu Gayatri. Kau membuatku benar-benar merasa takut sementara waktu. Ibu Ratu, ini hanya untuk 1 kali. Aku bersedia mati 100 kali untuk menyelamatkan suamiku. Saat aku sedang sendiri di kamar, ibu pun datang ke kamarku. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, Yang Mulia. Lihat ke sana. Lihat apa yang terjadi. Aku telah memenangkan permainan. Jadi aku akan menerima hadiahnya. Ibu Suri? Lelucon macam apa ini? Ini bukan lelucon, Yang Mulia. Dia juga bukan tiruan Gayatri. Tapi dia memang Gayatrimu.
Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Tolong maafkan aku yang mulia. Aku telah banyak menyakitimu. Tapi terkadang untuk mematahkan penghalang, kita juga harus siap terluka. Aku harus mainkan permainan ini untuk menghancurkan kepercayaan yang kau miliki untuk Ibu Suri. Ibu Suri sendirilah yang telah mendorongku ke dalam sumur itu. Apa yang kau bicarakan? Beri aku kesempatan untuk membuktikan kepadamu apapun yang aku katakan. Dan jika aku terbukti salah, pedangmu akan ada di kepalaku. Ibu dan istriku terus saja menuduhmu selama ini. Tapi aku mengabaikan mereka dan terus percaya padamu, Nenek. Mengapa? Tangan yang memegang jari-jariku dan mengajariku untuk berjalan. Bagaimana bisa tangan yang sama itu berusaha untuk menghabisi nyawaku? Aku mulai percaya pada apa yang dikatakan Gayatri ketika Paman Kunwar memintamu untuk naik ke tahta. Dan Nenek, tanpa berpikir sedetik pun, setuju melakukannya. Siapa lagi selain dirimu yang pantas menjadi raja, Paman Kunwar? Aku melihat putra, tapi dia anak yang jahat. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seorang ibu yang berubah menjadi ibu yang jahat. Apa yang sudah kau lakukan, Ibu? Aku selalu cemburu pada Yang Mulia karena aku pikir kau lebih mencintainya daripada aku. Tapi cintamu hanyalah dusta. Itu kepura-puraan. Aku merasa malu karena memanggilmu seorang ibu. Kau pasti orang yang sudah menaruh bom di mobil Yang Mulia. Kau pasti orang yang mencoba membunuh Yang Mulia dan Gayatri sebelum pernikahan mereka, iya kan? Ayo bicara, Ibu. Bicara! Yang Mulia, aku ingin minta maaf padamu. Maafkan aku atas kejahatan ibuku, Yang Mulia. Dia menipuku dan merebut tahtaku. Aku tidak pikir karena dia adalah ibuku. Tanpa berpikir sama sekali, aku memberikan segalanya kepadanya. Tapi yang aku temukan ternyata seperti inilah ibuku yang sebenarnya. Ibu macam apa kau ini? Tangan seorang ibu yang terangkat untuk memberkati kita semua.
Aku tidak menyangka bahwa tangan yang sama itu sudah ternoda dengan kematian Ratu Sulaksana yang mulia. Iya. Tanganku ternoda dengan darah. Apa kau tahu kenapa? Kau mau tahu kenapa? Karena tidak semua anggota keluarga kerajaan yang memiliki henna di tangan mereka. Tanganku tercemar darah untuk menyembunyikan garis nasibku. Itu sama sekali bukan kesalahanku yang mulia. Beberapa orang yang duduk di atas memandang rendah orang-orang yang ada di bawah setiap saat. Tapi pikirkan betapa sulitnya kehidupan anak yatim yang miskin di dunia pria ini. Usia di mana mainannya harusnya dipegang di tangan ini. Aku gunakan tangan ini untuk mencuci gelas. Usia di mana anak-anak tidur dalam pelukan ibu mereka. Dulu aku tertidur di jalan. Lalu kakekmu melihatku. Aku pikir nasibku akan berubah. Nasibku memang berubah. Tapi tidak menjadi lebih baik. Di sana, di jalan aku biasa makan pinus. Di sini aku memang mendapat makanan. Tapi aku telah kehilangan harga diriku di sini. Tujuannya adalah, dulu aku adalah ratu kedua kakekmu. Aku ratu kedua, tapi tidak pernah dianggap. Aku hanya seperti pelayan saja yang selalu melayani nenekmu. Bertahun-tahun istana ini menimbun kekejaman terhadapku. Aku terus menelan semua hinaan itu dan terus mengingat diriku sendiri. Dan suatu hari nanti, aku akan membalas semua penghinaan itu pada kerajaan ini. Dan aku akan menjelaskan setiap kekejaman. Dan aku akan membalasnya juga. Lihat saja. Aku bersimpati pada apapun yang terjadi pada dirimu. Hanya karena beberapa orang berlaku buruk padamu, kau ingin membalas dendam pada seluruh kota Amarkot ini? Orang-orang yang telah menghinamu adalah suamimu dan istri pertamanya. Bukan satu pun dari kami. Apa salah Sulaksana dalam semua ini? Apa kesalahan Gayatri? Kau adalah nenekku. Aku mencintaimu bahkan lebih dari ibuku sendiri. Jika hanya sekali saja kau memberitahu aku tentang semua ini, aku akan serahkan semuanya padamu dengan sukarela. Kau selalu mengeluh bahwa kami tidak pernah menghormatimu, bukan? Alasan sebenarnya bukan karena kau adalah istri kedua suamimu. Alasannya adalah kau selalu menipu yang mulia dengan cara licikmu. Kau menjauhkannya dariku. Ibu Suri, aku lebih muda darimu dalam semua aspek. Tapi kau masih lupa apapun yang kau katakan. Bukan aku. Rasa hormat selalu diraih.
tidak bisa disambar. Kau memang gadis yang tidak tahu diri. Hanya karena keberuntungan telah berpihak padamu, kau berani menjawabku. Apa kau pikir aku kalah darimu? Belum sama sekali. Aku tidak akan kalah sampai di sini. Aku tidak akan kalah sampai darah di tubuhku habis. Jika memang kau ingin merayakan kemenanganmu yang mulia, maka kau harus membunuhku terlebih dahulu. Hentikan semuanya sekarang, Nenek. Sudah, hentikan. Indra Fadan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Seorang raja harusnya memiliki api di matanya, bukan air mata. Jika kau menunjukkan simpati pada musuhmu dan berempati dengan rasa sakitnya, maka dia akan berani menusukmu dari belakang dan lalu pergi begitu saja. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kebaikanmu ini akan sangat berbahaya bagimu dan juga di masa depanmu yang mulia. Jika bukan aku, maka orang lain pasti akan menusukmu dari belakang. Sekalipun kau pernah mengatakan kepadaku bahwa apapun yang kau lakukan adalah karena kemarahan atau karena kau terbawa emosi. Dengan begitu, kau telah memberikan begitu banyak bantuan padaku, maka aku akan memaafkan. Tapi tidak, Nenek. Nenek tidak layak mendapatkan maaf itu. Tidak, Yang Mulia. Tolong maafkan dia. Kau tidak boleh membunuh siapapun. Apa Nenek perhatikan itu? Nenek perhatikan itu? Inilah kebaikanku yang kau anggap sebagai kelemahan. Gayatri bukanlah kelemahanku. Dia adalah keberanianku. Dia adalah tamengku. Jika Gayatri tetap bersamaku, maka kebaikan akan selalu menang. Kami akan selalu menjadi pemenang, Nenek. Dan aku berjanji padamu bahwa kau akan tetap hidup untuk menyaksikan setiap kemenangan kami. Aku, Indra Fardan Singdeo, Raja Amerkot, memutuskan Ibu Suri Bayavanti Devi bersalah sebagai pembunuh Ratu Sulaksana dan pengkhianat kerajaan. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Ranggun Mahal. Dan aku perintahkan dia mendapatkan semua kemewahan dan status hal yang dia inginkan. Yang membuatnya melakukan ini. Tapi mulai hari ini, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di Amerkot lagi. Mulai saat ini, dia tidak akan pernah bertemu keluarganya lagi. Dia tidak akan pernah mencintai keluarganya sama sekali. Itulah sebabnya, mulai hari ini, keluarganya tidak akan pernah bersama. Mungkin nanti dia akan menyadari bahwa mahkota, tahta, atau istana ini tidak akan pernah bisa membuat seseorang bahagia. Seseorang bisa bersedih sendirian.
Tetapi orang itu butuh keluarga untuk berbagi kebahagiaannya. Aku akan berdoa agar hari di mana dia menyesali kesalahannya, pada hari itulah Tuhan akan memaafkannya. Prajurit, bawa dia pergi sekarang. Kau telah membuat kesalahan besar dengan membiarkanku tetap hidup yang mulia. Ini bukan kesalahan baru dalam hidupmu. Ini malam yang gelap. Karena kisah raja dan ratu tidak pernah selesai begitu saja. Konspirasi selalu berlimpah di dalam dinding istana ini. Angin keserakahan dan godaan bergabung di udara. Dan mahkota kerajaan selalu menuntut pengorbanan orang-orang tersayangmu sendiri. Dan kau harus memenuhi pengorbanan ini, Yang Mulia Indafra dan Singgil. Ini adalah kutukan.